Anoa 3, Maung MV3, dan senjata canggih, PT Pindad bikin geger pasar global. Kesuksesan PT Pindad dalam menciptakan kendaraan tempur dan senjata canggih bikin pakar militer Malaysia melongo. Dari Anoa 3 hingga senapan SS-2V1, produk-produk unggulan ini nggak cuma mendunia, tapi juga bikin negara lain kepincut. Bahkan, kolumnis militer Malaysia terang-terangan bilang negaranya harus belajar dari Indonesia. Dan nggak berhenti di situ, PT Pindad terus ngegas dengan inovasi terbaru. Kerja sama strategis dengan BUMN besar dan pengembangan teknologi bikin Indonesia makin diperhitungkan di industri pertahanan. Gimana tanggapan Malaysia? Apa langkah PT Pindad selanjutnya? Yuk, simak cerita lengkapnya. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Airtimes edisi 9 Januari 2024 yang berjudul Contohi PT Pindad Indonesia jadi gergasi pertahanan tembusi pasaran global. Kolumnis sekaligus pakar militer serta pertahanan Malaysia, Zaki Saleh menyuruh negaranya meniru kesuksesan PT Pindad. Zaki Saleh awalnya memuji keberhasilan PT Pindad yang bekerja sama dengan Turki untuk memproduksi tank Harimau. Pengembangan Harimau bukan sekedar program 1 hari atau 2 hari atau copy-paste, melainkan memobilisasi tenaga teknik lokal PT Pindad selama 8 tahun terakhir. Tank berbobot 30 ton ini juga telah dikonfirmasi oleh Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, TNI AD, dan akan masuk inventaris Republik. Hal ini juga merupakan bagian dari keberhasilan yang telah dirintis oleh PT Pindad sebagai perusahaan pelindung peralatan infrastruktur darat unggulan di Indonesia. Tulisnya di Airtimes Malaysia. Anoa 6X6, Komodo 6X6 dan Maung yang merupakan karya PT Pindad juga membuat kagum pakar militer Malaysia tersebut. Sejarah perkembangan PT Pindad yang mulai dirintis pada 1950-an juga menarik perhatiannya. Kesuksesan PT Pindad memproduksi senapan SS-2V1 menambah kekaguman pengamat militer Malaysia. Sejak tahun 2006, PT Pindad telah menjual senjata ke luar negeri seperti Kamboja, Laos, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Tak hanya senjata, PT Pindad juga mengekspor amunisi ke Korea Selatan, Singapura, Timor Leste, Laos, dan Filipina dengan nilai ekspor 5 juta US$ per tahun. Selama 2 tahun terakhir, manajemen PT Pindad menargetkan perusahaannya masuk dalam daftar 100 perusahaan pertahanan global 2024 dengan menawarkan solusi produk dan inovasi berkualitas tinggi. Keinginan itu terbukti ketika Indonesia membentuk badan usaha yang dikenal dengan nama Industri Pertahanan Indonesia, Defend ID. Yang dilindungi Defend ID adalah PT Land Industri, Persero, sebagai induk dengan anak perusahaannya termasuk PT Pindad. Melihat capaian industri proteksi negara tetangga menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa kasus serupa tidak terjadi di Malaysia? Bukan berarti kita tidak memiliki perlindungan perusahaan, tetapi untuk menunjukkan prestasi perusahaan perlindungan negara kita dengan kemampuan yang begitu luas. Mengapa demikian? Tanya pakar militer Malaysia membandingkan dengan negaranya. PT Pindad yang bikin iri pakar militer Malaysia kini berusaha memperkuat kerjasama dalam bidang ketahanan energi, kemandirian teknologi dan pertumbuhan nasional dengan menandatangani kerjasama strategis dengan berbagai pihak di Indonesia. Dikutip zonajakarta.com dari rilis resmi PT Pindad pada 10 Maret 2025 lalu, PT Pindad menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek, serta 3 BUMN, yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan PT Krakatau Steel Persero. TBK dalam rangka memperkuat sinergi inovasi dan kolaborasi strategis nasional. Penandatanganan dilaksanakan di Grapindad, Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Direktur Utama PT Pindad, Sigit Pesantosa menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan berbagai BUMN untuk mendorong inovasi, penggunaan produk dalam negeri, dan kemajuan strategis nasional. Kami harapkan kerjasama pada hari ini bisa menggerakkan economic impact multiplier effect yang cukup tinggi, sehingga economic growth yang dicanangkan oleh pemerintah baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden bisa tercapai. Dengan kehadiran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai wakil dari pemerintah, serta dengan bapak-bapak dirut dari BUMN strategis yang hadir pada hari ini, tujuan kerjasama ini dapat tercapai. Kami berharap kerjasama ini bisa menjadi tulang punggung tidak hanya di industri pertahanan dan keamanan tetapi juga di sektor energi, sektor infrastruktur, dan sektor material maju.
Jelas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa dan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Persero, TBK, Muhammad Akbar menandatangani kerjasama dalam ruang lingkup pengembangan dan penggunaan produk baja untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor Alpalhankam. Dikutip zonajakarta.com dari antara edisi 13 Maret 2025, Direktur PT Pindad Sigit Puji Santosa menyampaikan bahwa produk baja Krakatau Steel nanti akan digunakan sebagai material produk ANWA 3, Medium Tank APC, Armored Personnel Carrier, Medium Tank with Cannon 105 mm, Maung MV3, material laras senjata, alat berat, infrastruktur perhubungan, tabung gas LPG, pertambangan dan lain-lain. Selain Krakatau Steel, kami juga hari ini melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek, serta 2 BUMN lainnya, yaitu PT Pertamina, Persero, dan PT PLN, Persero, dalam rangka memperkuat sinergi inovasi dan kolaborasi strategis nasional. Adapun penandatangan berbagai kerjasama strategis ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketahanan energi, kemandirian teknologi dan pertumbuhan nasional, ujar Sigit. Direktur Utama Krakatau Steel Muhammad Akbar Johan mengatakan nota kesepahaman yang kami tandatangani ini mencakup kerja sama suplai kebutuhan material, pengembangan material dan produksi produk alat peralatan industri pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut, Akbar Johan juga menyatakan bahwa produk baja berkualitas hot rolled coal atau baja canai panas Krakatau Steel merupakan salah satu material yang akan disuplai dalam kerjasama ini. Kami berkomitmen untuk dapat mengoptimalkan kerjasama ini hingga jangka waktu 2 tahun ke depan. Melalui kerjasama ini, Krakatau Steel mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk industri pertahanan. Jelasnya, kapasitas produksi kami untuk baja canai panas mencapai 2,4 juta ton. Setelah recovery fasilitas produksi hot strip mill, kami optimistis dapat kembali memenuhi kebutuhan baja domestik untuk berbagai proyek strategis nasional. Infrastruktur, termasuk pemenuhan kebutuhan untuk industri pertahanan bersama PT Pindad ini, tegas Akbar Johan. Menutup pernyataannya, Akbar Johan menekankan bahwa saat ini Krakatau Steel terus menjaga kepercayaan dari semua mitra atau stakeholder melalui Revolutionary Movements Committed to Transform, to Support Readiness Acceleration, suatu gerakan yang bisa membangun ekosistem kondusif bagi investor. Secara efektif, perubahan hampir tidak mungkin terjadi tanpa kolaborasi, kerjasama, dan konsensus seluruh industri. Dengan industrialisasi dan hilirisasi kita dapat mewujudkan ketahanan dan kemandirian industri baja nasional yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.